Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan ini, kita diberikan tema untuk merenungkan bagaimana kuasa Allah pada orang-orang percaya. Kuasa Allah pada orang percaya adalah tema yang diberikan untuk kita merenungkan. Itu artinya, jika orang yang tidak percaya akan menerima firman yang menjadi manusia, yang membawa terang itu, maka kuasa Allah tidak ada pada orang itu. Kuasa itu hanya ada pada orang yang percaya. Tetapi jika kita sebagai orang Kristen, kita tidak percaya, maka kuasa itu tidak ada. Mengapa demikian? Karena Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 4 itu mengatakan begini. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Yaitu di permukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan terang itu dengan gelap. Kejadian pasal 1 menegaskan bahwa Allah yang kita percaya itu adalah roh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang. Dan dipisahkanlah terang dan gelap, dan terang itu baik adanya. Tuhan menjadikan terang dan memisahkan gelap, dan kita percaya inkarnasi Allah di dalam Kristus Yesus yang juga lahir dari Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Itulah sebabnya Yohanes menegaskan bahwa firman yang telah menjadi manusia itu sudah ada sejak awal mulanya. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Maka pada ayat 1 sampai dengan ayat 5, di mana Yohanes hendak berbicara tentang penyataan Allah. Penyataan Allah di dalam Yesus Kristus, Logos, firman itu. Firman itu telah menjadi manusia dan dia adalah terang dunia, sama seperti ketika Allah memisahkan gelap dan terang di dalam penciptaan. Dan terang itu baik, maka inkarnasi Allah dalam Kristus Yesus yang turun ke dunia itu adalah di dalam kebaikan Allah untuk menyatakan kasih Tuhan. Jadi sejak awal terang dan gelap telah dipisahkan oleh Allah, dan terang kegelapan itu adalah kematian dan terang itu adalah hidup. Inilah yang nampak di dalam Kristus Yesus, ialah terang itu sendiri yang sedang datang ke dunia, yang membawa kehidupan bagi dunia. Itu ayat 1 sampai dengan ini. Ayat 6 sampai dengan 9 selanjutnya, supaya terang itu menjadi sebuah berita keselamatan kepada dunia, maka Tuhan Allah membutuhkan seorang saksi. Harus ada saksinya. Maka dialah Yohanes Pembaptis. Sebab harus ada saksi dan harus ada martir. Orang yang bersedia menjadi
martir, menjadi saksi Kristus, mati demi Kristus, dan dialah Yohanes Pembaptis. Ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 29 sampai dengan 30 dari pada keesokan harinya, dari pasal 1 Yohanes dikatakan begini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan." Di dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Dia yang akan datang. Jadi ketika Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," Yohanes tidak saja berkata-kata, tetapi dia menunjuk. Dan hari ini kita semua, kita melihat berdasarkan jarih daripada Yohanes. Kita ada di belakang jari yang itu. Kita lihat, dialah anak domba Allah. Dialah Yesus, dialah terang itu. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya ditegaskan bahwa ternyata terang yang memberikan hidup dan sedang datang ke dalam dunia, ayat 10 sampai dengan 12, ternyata ada yang mengenalnya, ada yang tidak mengenalnya. Maka mereka yang mengenalnya dan percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi mereka yang mengenalnya dan tidak menerimanya, bahkan mereka yang tidak mengenal dan tidak menerimanya, tidak diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini di dalam soal kita menerima atau tidak. Kita kenal, boleh kenal, siapapun dan orang percaya mengenal siapa itu Yesus, tapi menerimanya atau tidak, itu tergantung pada tiap-tiap orang. Sikap penerimaan itu. Orang yang tidak mengenalnya, mereka tidak menerimanya dan menolak terang hidup itu. Dan yang kedua, terang juga ada pada orang yang mengenalnya, tetapi juga masih ragu-ragu menerima atau tidak. Dan yang ketiga, orang yang mengenalnya dan menerimanya ditegaskan di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Inilah kebenaran penyataan Allah yang esa tentang Bapa, Anak, dan Roh, tentang Tritunggal, Allah Tritunggal, tentang firman yang menjadi manusia. Maka belajar dari berita firman ini, apa yang dapat menjadi pesan firman Tuhan ketika kita ada di dalam Minggu Advent yang ketiga. Kita sebagai orang Kristen, firman itu menjadi manusia. Tapi kalau saudara-saudara kita di sebelah, firman itu menjadi kitab, menjadi buku. Bedakan. Firman menjadi manusia dan firman yang menjadi ayat. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya di masa ini, di dalam kehidupan iman kita, tentu tidak diragukan lagi akan kepercayaan kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara, tentang kepercayaan kita kepada Allah yang esa tidak diragukan sedikit pun. Kepercayaan terhadap Yesus Kristus tidak bisa kita pungkiri. Kita percaya akan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Kristus Yesus. Kita juga menyadari bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Dialah terang hidup itu yang telah datang. Tapi juga di dalam minggu penantian ini, dia juga yang sedang kita nantikan di dalam mempersiapkan seluruh kehidupan kita menyambut terang itu. Tetapi bagi kita yang hidup di masa kini, persoalan itu memang ada di ayat 10 dan 12. Kita mengenal dan menerima dia, atau kita mengenal dan tidak menerimanya, atau kita tidak akan, atau kita sama dengan orang lain yang tidak mengenal dan juga tidak menerimanya. Itulah ketiga ciri kehidupan kekristenan pada saat ini.
Jadi mengenal dan menerima Dia menjadi perenungan kita sepanjang minggu Advent ini. Sebab untuk menjadi anak-anak Allah tidak mudah, harus ada syaratnya. Syaratnya adalah mengenal dan menerimanya. Bagaimana kita mengenal Yesus itu? Yesus itu sebagai apa? Dia adalah Tuhan, tapi apa isi ajarannya tentang kita? Bagi kita yang ada dalam persekutuan jemaat di Rayon Oikumene, kita semua telah mengenalnya, tetapi menjadi persoalan kita juga adalah tentang kita menerima atau tidak. Kita boleh saja mengatakan bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah terang hidup. Kita juga akan mengatakan bahwa Dia adalah terang hidup. Kita mengenalnya. Tapi apakah kita dapat membuang dan mengurangi keberdosaan kita? Kita katakan kita mengenalnya, tetapi apakah kita menerimanya atau tidak? Kalau orang menerima Yesus, maka dia harus menerima kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Mengenal Yesus, maka kita menerima untuk melakukan cara hidupnya dengan bagaimana mengasihi. Mengasihinya dan mengasihi sesama kita. Mengapa banyak orang mengatakan bahwa ia percaya dan mengenal Yesus tapi sulit mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya? Atau orang lain begitu sulit mengampuni kita ketika kita sudah memohon, ampunilah aku. Bukankah Yesus disalib mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mengapa orang banyak mengatakan bahwa ia percaya dan mengenal Yesus tapi sulit mengampuni istrinya, mengasihi anak-anaknya? Mengapa seorang ibu juga mengatakan bahwa ya Yesus saya tahu dan saya mengenal Dia, tapi minta maaf, Pak itu bikin salah, saya tidak mau mengampuni dia. Menerima itu sesuatu itu yang dikatakan penuh keberanian. Mengasihi itu penuh orang berani saja. Kalau kau tidak berani ya sudah. Sampai di situ. Hanya orang yang mampu melakukan hukum kasih, dialah yang berhak menjadi anak-anak Allah. Itu syarat. Mengenal Yesus dan menerimanya. Kalau kita menerima Yesus sepenuhnya, maka kita menerima Allah itu. Karena Allah adalah kasih. Perhatikan 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat sampai dengan 5. Bahwa Allah adalah terang. Dan ditegaskan pada pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 dari surat 1 Yohanes. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi sekalipun kita bilang kita mengenal, tapi kalau kita tidak menerimanya, maka sama saja kita tidak mengenal Allah. Karena kita tidak menerima kasih-Nya. Dia adalah kasih itu. Karena itu marilah kita mengisi kehidupan kita dalam minggu Advent ketiga ini, memasuki minggu Advent dengan penuh keberanian untuk saling mengasihi. Tidak ada cara lain kita datang kepada Bapa. Berusahalah dalam kehidupan kita masing-masing untuk melakukan kehendak Allah dalam mengisi hari-hari kehidupan kita bersama keluarga dan anak-anak kita dan semua orang percaya. Sebab Allah menerima kita dan memberikan kuasa-Nya jikalau kita dapat dengan penuh keberanian mengasihi Allah dan sesama. Itu. Tuhan mengasihi kita. Memberkati saudara-saudara. Amin.